Hai guys, balik lagi di Fin Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Kadang kalau kita bicara cabang olahraga paling populer di Indonesia nih, jawabannya pasti kalau nggak sepak bola ya badminton. Atau mungkin ada banyak juga yang mengatakan futsal. Tapi sejujurnya bola voli itu selalu punya tempat tersendiri. Dari desa sampai kota, lapangan voli nggak pernah sepi gengs. Proliga pun juga rutin digelar tiap tahun dengan penonton yang fanatik. Tapi satu pertanyaan lama yang masih terngiang-ngiang. Kenapa voli Indonesia rasanya jalan di tempat? Kenapa sulit bersaing di level Asia apalagi dunia? Mari kita mulai. Kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Kenapa voli Indonesia rasanya jalan di tempat? Kenapa sulit bersaing di level Asia apalagi dunia? Well, sekilas kita punya sejarah yang gak buruk. Timnas Putri Indonesia pernah meraih perak SEA Games beberapa kali, terakhir 2017. Timnas Putra pun rutin naik podium meski didominasi oleh Timnas Thailand. Kita pernah punya pemain luar biasa kok, macam Yola Yuliana, Aprilia Manganang, hingga era baru Megawati Hangesti Pertiwi. Sayangnya di level Asia, Indonesia hampir selalu mentok di peringkat 7-10. Sementara powerhouse Asia seperti Jepang, China, Thailand, dan Korea Selatan tuh terus melesat gengs. Masalahnya tuh bukan cuma di satu titik. Seenggaknya ada beberapa akar masalah kenapa voli Indonesia tuh sulit naik level. Yang pertama mungkin regenerasi dan pembinaan usia dini itu sangat lemah. Pola pembinaan di akar rumput masih sangat minim. Sekolah-sekolah jarang punya pelatih bersertifikat yang benar-benar ahli di bidangnya. Turnamen antar klub junior juga tidak rutin dan tidak berjenjang sama sekali. Akhirnya banyak talenta bagus yang berhenti karena nggak terpantau. Bahkan bisa jadi salah satu dari kalian yang harusnya jadi atlet hebat, tapi kepentok sama keadaan kita di sini. Kalaupun toh nantinya terpantau, mereka pun sering mentok karena biasanya tidak ada dana untuk pengembangan, sehingga harus pakai dana pribadi yang cukup mahal untuk latihan intensif. Yang kedua, kompetisi lokal kurang intens. Proliga emang rutin, tapi berapa lama durasinya coba ayo? Rata-rata hanya 2-3 bulan dalam setahun. Di luar itu nyaris nggak ada liga divisi kedua yang berjalan stabil seperti Korea V-League, Jepang V-League, atau Liga Thailand. Akibatnya pemain kekurangan jam terbang bertanding yang berkualitas. Oke lah ada live volley, tapi tidak begitu efisien. Yang ketiga, sistem pelatnas juga tidak konsisten. Program tim nasional tuh sering bersifat jangka pendek, hanya mepet menjelang SEA Games atau mepet menjelang SEA V-League apalah gitu ya. Gak ada pelatnas yang berkelanjutan setahun penuh. Padahal negara maju tuh punya training center yang aktif sepanjang musim. Yang keempat mungkin adalah manajemen klub juga masih belum profesional. Beberapa klub masih mengandalkan dana BUMN atau sponsor lokal. Begitu sponsor cabut nih, banyak klub mati suri. Dan ini adalah fenomena yang cukup biasa di negeri tercinta kita ini gengs. Juga belum semua klub memiliki divisi khusus scouting, akademi binaan, atau kerjasama internasional. Agak miris sih untuk negara sebesar Indonesia. Korup mulu sih itu orang-orang gak punya otak emang. Yang kelima, kurangnya exposure internasional. Hanya segelintir pemain seperti Megawati, Aprilia Manganang, ataupun Wilda Siti Nurfadilah lah yang pernah dapat panggilan trial untuk bermain di luar negeri. Padahal main di luar negeri itu beneran kunci gengs. Mereka bisa dapat lawan yang lebih kuat, tempo lebih cepat, dan tekanan mental yang lebih tinggi. Tanpa exposure internasional, kualitas pemain cenderung jalan di tempat. Kalau dibandingin ya, Jepang tuh punya V-League yang kompetisinya rapi, talent pool luas, dan feeder school sampai universitas. Kemudian Thailand juga terkenal dengan sistem sport school, sekolah khusus yang sejak remaja menyiapkan para atlet. Korea juga punya V-League dengan durasi 6-7 bulan per musim, dan setiap pemain muda wajib ikut junior league. Di Indonesia, kompetisi berjenjang masih sporadis. Mimin gak tahu apakah satu hal ini akan berpengaruh atau enggak, tapi budaya dan mentalitas sepertinya cukup memiliki andil antara permainan versus kinerja. Ada satu hal yang sering luput dari pandangan kita, yakni budaya bermain voli di Indonesia masih sekedar hiburan, bukan ekosistem prestasi. Turnamen di kampung tuh rame banget, apalagi kalau mendekati 17-an gitu-gitu. Banyak banget turnamen voli, hadiah door prize, penonton bersorak. Tapi setelah itu apa? Pemain sering nggak punya motivasi lanjut ke jalur profesional. Ya udah, abis itu pulang tidur, besok sekolah atau apalah. Di level klub, budaya kerja keras kadang kalah sama politik pemain. Nah ini masalah kita juga. Pemain senior segelintir orang sering dapat tempat utama meski performa turun. Pemain muda sulit menembus line up karena slotnya udah dipegang. Akibatnya regenerasi macet. Jadi kalau mau maju, mentalitas siapa layak dia main harus jadi prinsip,
bukan basa-basi. Kita harus jujur nih, media olahraga di Indonesia tuh jarang mengangkat voli dengan sudut pandang mendalam. Berita voli cuma naik saat Proliga final atau pas SEA Games aja. Padahal spotlight media tuh penting banget. Semakin sering dibahas, semakin banyak sponsor tertarik juga. Dan fans juga punya tanggung jawab. Kita sering mendewakan satu pemain bintang, lalu kalau dia drop dikit langsung dihujat. Atau fans saling serang cuma gara-gara pemain pujaannya pindah klub. Kan bangke ya. Kalau mau voli maju, budaya mendukung harus lebih dewasa ya. Dukung tim, apresiasi proses, bukan cuma hasil. Lalu apa solusinya bang? Apa? Ya pertama ya bangun liga berjenjang dan divisi stabil. Well, Mimin gak punya power di sini, cuma bisa ngoceh aja sih. Karena nggak bisa hanya mengandalkan Proliga yang durasinya 3 bulan itu guys. Harus ada Liga Divisi 2, Liga Junior, hingga turnamen antar daerah rutin. Contoh di Thailand, mereka punya Thailand Divisi 1 dan Divisi 2 plus School Volleyball Turnamen. Kan keren. Terus regenerasi harus serius dan sekolah binaan juga harus ada. Sekolah unggulan, akademi binaan, dan talent scouting harus masif. Pelatih-pelatih muda perlu dikirim training ke luar negeri, bukan cuma pemainnya aja. Kemudian dorong pemain ke luar negeri. Dukung pemain muda agar tidak takut trial di luar negeri. Megawati di Korea dan Turki bisa jadi pionir nih. Klub federasi bahkan sponsor harus mendukung exposure ini, bukan cuma mementingkan kepentingan pribadi bangke. Dan yang paling perlu adalah profesionalisasi klub dan manajemen. Klub harus membangun sistem bisnis yang sehat, mulai dari merchandise, konten media sosial, sampai sponsorship. Bukan hanya hidup dari dana BUMN atau APBD. Mau gak mau kita harus tetap optimis tapi realistis. Voli Indonesia tuh gak pernah kekurangan talenta loh. Yang kurang ekosistem, jam terbang, dan mindset jangka panjang. Kalau hal-hal ini berbenah, bukan mustahil 10-15 tahun ke depan kita bisa bersaing di VNL dan tampil di kejuaraan dunia. Lalu apa tugas kita sebagai fans? Ya dukung atlet dengan positif. Suara kita, dukungan kita, bahkan cara kita menulis komentar di sosial media, semua punya pengaruh. Percaya sama Mimin. Dan semoga suatu hari nanti voli Indonesia benar-benar bisa bersuara di panggung dunia. Jadi kalau kalian masih bertanya kenapa voli Indonesia belum maju, jawabannya ya karena kita belum benar-benar membangun sistem, budaya kerja keras, dan mentalitas modern. Kita masih bangga jadi raja di rumah sendiri, padahal di luar sana lawan-lawan kita udah lari sekencang-kencangnya. Pokoknya mah dorong terus liga berjenjang, jangan malas mendukung turnamen junior, belilah merchandise klub lokal biar mereka tuh punya napas panjang gengs. Kalau ada pemain trial ke luar negeri, jangan dijatuhkan, doakan aja. Mau kemanapun, di liga manapun, di kasta manapun, udah biarin, biar mereka dapat tempat di panggung yang lebih besar. Karena suatu hari mimpi itu pasti layak diperjuangkan. Suatu hari di tribun Asia atau Eropa, kita bisa berdiri tegak melihat bendera merah putih dikibarkan di podium. Bukan cuma di SEA Games, tapi di VNL, kejuaraan dunia, bahkan Olimpiade. Jauh sih, tapi jauh bukan berarti tidak mungkin. Dan siapa tahu kalian yang nonton video ini adalah bagian dari perubahan itu. Oke lah gengs, mungkin sekian aja dari konten kali ini. Mimin agak emosional. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn. Selanjutnya, see you in the next video gengs, and bye bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.